nggak bisa menerima ya kak. Kenapa nggak dari kecil? Dika lo seorang ngirim, nyari baju lebaran, nyari makan. Yang ada sekarang dia ada pun saya anggap nggak ada. Mana kak adek gua? Iya yang dari kemana gitu loh. Pada saat Dika kecil kelaparan, tidur di sana sini diusir orang, dia kemana? Kadang ada rasa kangen segala macam, tapi karena kita nggak tahu, nggak ngerasa sentuhan. Saya lebih takut kehilangan tante-tante saya yang ngurusin saya. Saya udah nggak fokus sama orang tua saya, dan saya nggak mau tahu juga dia di mana. Karena saya sempet nyari nggak ketemu juga, jadi saya bodo amat. Kok ada orang setega itu ninggalin ayam bayi 2 bulan, dirubungin semut ya kak, kena asma, dibawa ke rumah sakit sama tante saya. Rumah sakit sama tante saya. Kamu tahu wajah ibu kamu seperti apa? Jelasnya gimana? Dengan pengalaman kamu seperti ini, kamu juga punya anak-anak banyak. Apa yang akan kamu lakukan supaya anak-anak kamu tidak merasa seperti apa yang kamu rasakan? Gua nyesel juga kak, melantarin orang-orang yang pernah gue sayang, terus gue telantarin korbannya ke anak gue, kayak kekurangan kasih sayang juga kan. Makanya sampai sekarang kerja aja bawa anak ya kak, saya bawa Bumi, saya titipin ke kakak saya, kalau saya syuting udahnya selesai itu saya ambil lagi. Kasian sebenarnya, tapi mau nggak mau karena nggak ada yang ngurus, terus saya nggak percaya sama pembantu, jadi saya bawa aja lah. Mudah-mudahan kamu juga menjadi orang tua yang semakin baik buat anak-anak. Lika-liku perjalanan hidup Andika Kangen Band sangat pilu, kini dihina Triswaka dan Zidan banyak yang membela. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Siapa yang tidak kenal dengan Andika Mahesa atau yang lebih akrab dipanggil Andika Kangen Band? Vokalis legendaria yang sempat viral di masanya dengan karya-karya musiknya yang luar biasa. Lagu band yang tren di zaman 2000-an itu memang memiliki album lagu yang disukai banyak orang. Bahkan hampir semua lagu band fenomenal itu hafal di telinga warganet. Akhir-akhir ini nama Andika Kangen Band kembali jadi perbincangan publik. Namanya mulai jadi trending topik usai 2 orang pria mengcover lagunya yang viral di media sosial. Pria tersebut ialah Triswaka dan Zinedine Zidane yang mengcover lagu Andika Kangen Band yang berjudul Penantian yang Tertunda. Dalam video tersebut, Triswaka dan Zidane seperti memperolok-olokkan Andika. Mereka menyanyikan lagu tersebut dengan gestur tubuh yang seperti mencemoohkan vokalis band tersebut. Video itu lantas viral di media sosial yang membuat Triswaka dan Zidane dikecam warganet. Tidak sedikit warganet yang menyayangkan sikap 2 artis pendatang baru itu. Pasalnya, mereka dianggap meremehkan lagu Andika. Nam Andikan pun jadi perbincangan publik. Pasalnya, tidak mudah bagi seorang Andika untuk dapat menjadi dirinya yang sekarang yang dikenal publik. Siapa sangka ternyata sebelum dikenal sekarang ini, Andika sempat menjalani pahitnya kehidupan dunia ini. Andika bahkan sudah merasakan pahitnya hidup sejak dirinya masih berusia 2 bulan. Di usianya yang masih bayi itu, Andikan sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan dibesarkan oleh tantenya. Saya dari kecil nih, dari bayi 2 bulan saya ditinggalin kedua orang tua saya dan saya diurus sama tante saya. Terus saya gak pernah ngerasain seperti kalian yang punya orang tua, bersyukurlah kalian sampai saat ini, kata Andika. Andika pun menceritakan bagaimana dirinya sejak duduk di bangku sekolah dasar, SD, sudah luntang-lantung mencari uang dengan berjualan koran sepulang sekolah di jalanan. Jadi saya sekolah dari SD pulang sekolah dagang koran, gimana saya harus nyari makan sendiri, apa-apa harus lakuin sendiri, jadi pergaulan saya kebanyakan di jalan, jadi di sana temperamen saya gak stabil, tambahnya. Jadi ketika SD orang tua saya meninggal, saya benar-benar gak sanggup, lumpuh saya pada saat itu, gimana sih rasanya punya orang tua di lebaran, saya beli baju sendiri loh tanpa bantuan orang lain, lanjutnya sembari menahan tangis. Kisah pilu Andika Kangen Band,
Ditinggal orang tua saat berusia 2 bulan. Sampai saya punya pasangan sekarang pun saya selalu dia harus ngerti saya. Makanya saya tanamkan sama anak saya gak mau anak saya kekurangan seperti saya. Apapun itu saya sensitif kalau masalah anak, piluhnya. Jadi saya gak mau anak saya seperti saya gitu. Ini kalau orang tua saya gak ada pengingalan itu ya itu kayak orang tua saya gitu. Imbuh Andika yang sejak kecil dirawat oleh tantenya. Lantaran dirawat oleh sang tante, saat kepergian tantenya itu Andika merasa sangat down dan merasa tidak memiliki apa-apa lagi. Hal itu pun membuat mental Andika terbiasa kuat untuk menjalani kerasnya hidup hingga ia menuai kesuksesan berkat jerih payahnya selama ini. Pernah jadi tukang cendol keliling dan memulai karir dari bawah. Ini sejarah hidup Andika Kangen Band. Sosoknya mencuri perhatian setelah jadi bahan parodi musisi cover Triswaka dan Zinedine Zidane. Nama Andika alias Babang Tampan mendadak jadi sorotan. Hal tersebut menyusul dirinya yang jadi korban lelucon atau parodi oleh musisi cover asal Yogyakarta, Triswaka dan Zinedine Zidane. Perlu diketahui bahwa Triswaka dan Zinedine Zidane merupakan YouTuber dan musisi yang terkenal setelah mengcover sejumlah lagu milik musisi top tanah air. Mereka pernah trending di YouTube saat bernyanyi membawa lagu berjudul Buih Jadi Permadani. Kini, Triswaka dan Zinedine Zidane menuai kritik pedas dari warganet menyusul aksi mereka yang memparodikan Andika Kangen Band dalam sebuah video yang diunggah. Aksi keduanya di media sosial yang mengcover dan memparodikan gaya bernyanyi Andika Kangen Band oleh warganet dianggap meledek cara bernyanyi Andika Kangen Band. Dua penyanyi yang terkenal karena cover lagu orang lain dan diunggah ke kanal YouTube itu memparodikan gaya Andika Kangen Band dan dianggap melakukannya secara berlebihan. Sebelum Triswaka dan Zinedine Zidane terkenal seperti sekarang ini, sosok Andika sudah lebih dulu jadi idola para remaja yang suka dengan lirik lagu Kangen Band. Berbeda dengan Triswaka dan Zinedine Zidane yang terkenal karena cover lagu orang lain dan viral di YouTube, Andika Kangen Band benar-benar memulai karir dari bawah. Banyak profesi yang pernah dia jalani. Jatuh bangun memulai karir sebagai musisi. Memulai berjualan cendol lalu mendirikan grup musik Kangen Band, nasib Andika mulai berubah. Untuk bertahan hidup, laki-laki kelahiran Bandar Lampung, tanggal 12 November tahun 1983 ini harus berjualan cendol. Bersama Kangen Band, pria asal kota Bandar Lampung ini bisa meraih segalanya. Nasib berkata lain, usaha dan kerja keras Andika bersama grup musik Kangen Band berbuah manis. Pada tahun 2005, ia bersama teman-temannya mendirikan grup musik Kangen Band di Lampung. Andika dipercaya sebagai vokalis. Selang 2 tahun, Kangen Band merilis album pertamanya bertajuk Tentang Aku Kau dan Dia, dengan single andalan berjudul sama dengan albumnya. Andika Kangen Band lebih dikenal sebagai vokalis dari grup band beraliran Melayu. Bersama dengan Kangen Band, mereka dinobatkan sebagai grup band terfavorit pada SCTV Award 2007. Andika Kangen Band, vokalis sekaligus pentolan grup band Kangen buka-bukaan soal cerita hidupnya. Pria asal Lampung ini kini bisa dibilang tengah bangkit kembali ke puncak karirnya setelah terpuruk selama kurang lebih 7 tahun. Andika Kangen Band membagikan pengalaman kisah hidupnya saat ia mengalami masa sulit ketika menjadi seorang pemakai narkoba bersama Orami. Ia mengakui dirinya sempat hilang akal saat dirinya terjerumus ke dalam lembah hitam tersebut. Namun kepercayaan dirinya mulai kembali ketika direhabilitasi. Sekitar tahun-tahun 2013 sampai tahun 2014 saya direhab setelah kembali tertangkap karena pakai narkoba. Dari situ saya merasa rehab adalah metode terbaik bagi para pecandu narkoba untuk sembuh, ujar pria yang dijuluki Babang Tampan ini. Saat berada di pusat rehabilitasi, Andika Kangen juga mengungkapkan bahwa alasan semangatnya untuk bangkit adalah orang tua dan anaknya. Ia juga mengutarakan saat peristiwa tersebut baru pertama kali melihat ibu kandungnya. Sedih banget ketika orang tua dan anak datang untuk menjenguk saya. Ketika itu saya baru pertama melihat ibu kandung saya yang dimana kondisinya depresi. Dari situ saya bertekad untuk bangkit dan lebih baik ke depannya, ungkapnya. Pria yang dikenal dengan gaya rambut khasnya ini juga mengungkapkan, pada waktu mengundurkan diri dari Kangen Band karena kasus yang menjeratnya ia sempat menjadi petani. Waktu tahun 2013 setelah selesai direhabilitasi, saya memutuskan untuk meninggalkan dunia entertain. Sempat menjadi petani padi dan dibayar 500.000 setiap panen, tapi itu gak kuat saya ngelakuinnya lama-lama, kata Andika. Ia menjelaskan bahwa sosok Ruben Onsu lah yang paling berjasa dalam membantu karirnya kembali membaik. Setelah itu ketemulah saya sama Bensu, Ruben Onsu.
Disitulah saya mulai diajak lagi buat syuting jadi bintang tamu di acaranya. Lama-lama dapat tawaran lagi buat reguler jadi bintang tamu sama pembawa acara sampai sekarang, pungkas pencipta tembang, Yolanda ini.